Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nauhidiningrum dengan NPM 211302409 dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi penelitian pada ekologi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu ekologi? Biasanya, kalau kita tanya tentang ekologi itu apa, dia terbagi menjadi berasal dari dua kata, yaitu eko dan logos, di mana eko itu ekosistem dan logos itu adalah ilmu. Sehingga dapat diartikan kalau ekologi itu yaitu ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut terkait ekosistem, yuk disimak. Baik, yang pertama ada pengertian ekologi hewan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ekologi itu ilmu yang mempelajari mengenai ekosistem. Nah, ekosistem yang bagaimana sih? Jadi ekologi itu dapat didefinisikan juga sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup ataupun organisme dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya tentang hubungan antara abiotik dan abiotik, tetapi adanya hubungan organisme dengan lingkungan tersebut. Lalu ekosistem juga terdapat atau tersusun dari macam komponen. Yang pertama itu ada komponen makhluk hidup yang biasa kita sebut biotik dan juga komponen makhluk tak hidup yang biasa disebut sebagai abiotik. Nah, kalau kita tuh masuknya ke abiotik atau biotik sih? Jadi kita itu termasuk ke dalam biotik, yaitu makhluk hidup. Tetapi misalkan ada air, terus angin, tanah, dia itu bisa masuknya ke dalam makhluk tak hidup ataupun biotik. Nah, ekologi di sini juga membahas mengenai metode atau cara yang digunakan untuk pengukuran komponen dengan ekologi serta bagaimana cara melakukan analisis pengolahan datanya. Yang kedua yaitu teknik pengukuran yang sering dilakukan meliputi pengamatan secara langsung di alam ataupun kita melakukan observasi langsung ke lapangan serta mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara kualitatif dan kuantitatif serta melakukan pencuplikan komponen biotik dan abiotik serta dapat diikuti dengan melakukan eksperimen ataupun pencobaan. Baik, selanjutnya materi mengenai metodologi penelitian atau yang biasa disebut science research method, yaitu metode penelitian yang dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan tentang cara yang sistematis ataupun beraturan dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah ataupun suatu rumusan masalah dan untuk dapat diolah, dianalisis, serta diambil kesimpulannya. Lalu dilanjutkan, dicarikan cara pemecahannya. Maksudnya cara pemecahannya itu yaitu solusi dari masalah yang ada di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari metodologi penelitian. Dari metodologi penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu menyempurnakan kembali penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga dapat terjadi kesinambungan, pembaruan, koreksi, ataupun evaluasi dan diperoleh sintesis baru yang lebih aktual. Yang kedua yaitu adanya menggali data baru sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual, serta memberikan penyegaran terhadap sebuah konsep yang telah lama. Yang terakhir yaitu adanya membuat serta merumuskan hingga memperoleh pemahaman baru pada masalah-masalah yang konkret, aktual, dan praktis. Yang ketiga, adapun fungsi dari metodologi penelitian. Yang pertama yaitu peneliti memberikan kontribusi bagi pembangunan negara ataupun masyarakat. Jadi artinya itu hasil penelitian ini dapat digunakan bagi kepentingan pengambilan kebijakan pembangunan ataupun kelompok masyarakat. Jadi dengan cara kita mengambil bagaimana Jadi dari kita mengambil bagaimana cara mengukur ekologi hewan melalui mmm, plotting, itu tuh dapat mengetahui ada apa aja sih hewan ataupun tumbuhan yang hidup di bagian tersebut, tuh. Baik, yang selanjutnya itu hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk mengembangkan diri pribadinya. Jadi hasil penelitian ini nih dapat mengantarkan seseorang ke arah pendewasaan berpikir, keluasan wawasan, aktualisasi berpikir, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adanya peneliti memberikan perluasan pemahaman yang lebih mendalam sehingga membimbing seseorang untuk mengambil sikap terhadap suatu persoalan.
Nah, baik selanjutnya ada macam-macam alat dan bahan yang dapat digunakan untuk melakukan metodologi penelitian. Yang pertama ini ada pengukuran suhu udara. Biasanya tuh pengukuran suhu udara dilakukan menggunakan alat temperatur, yaitu termometer air raksa, di mana terdapat satuan temperatur di antaranya Kelvin, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Pada skala Celcius, temperatur 0 derajat Celcius yaitu titik beku dan 100 derajat Celcius yaitu titik didih air pada tekanan 1 atmosfer. Lalu selanjutnya ada pengukuran kelembapan udara, di mana biasanya pengukuran kelembapan udara ini menggunakan termohygrometer dan sling psikometer ya. Jadi cara menggunakan termohygrometer ini kita pegang, di mana kita mau menentukan suatu objek ataupun suatu tempat yang sudah kita tentukan untuk mengukur kelembapan udara. Tuh. Atau kita diamkan di bawah pohon untuk mengukur kelembapan udara di daerah tersebut. Baik, selanjutnya ada pengukuran cahaya, di mana pengukuran cahaya ini dapat menggunakan luxmeter ataupun satuan di dalamnya yaitu candela, sedangkan satuan turunan yang umum digunakan adalah lux. Daerah tropis memiliki intensitas cahaya matahari berkisar 10.000 sampai 3.000 lux pada siang hari, tapi pada malam hari sekitar 0,05 sampai 0,5 lux. Caranya yang digunakan yaitu, sensor yang terdapat di atas, hitam-hitam itu dipegang dan mengarah ke cahaya yang digunakan, ataupun cahaya yang mau kita ukur. Jangan sampai sensor tersebut tuh ditutupi oleh tangan kita. Baik, selanjutnya yaitu penguapan air, di mana penguapan air ini, menguap air bukan pada suhu 100 derajat Celcius saja, tetapi berlangsung juga pada suhu di bawah itu. Besarnya penguapan air tergantung pada suhu, angin, dan kelembapan udara. Lalu untuk mengukur penguapan air ini nih dapat digunakan, dengan evaporimeter pipe. Lalu selanjutnya ada kecepatan dan arah angin, di mana arah angin ini dapat bergerak di daerah bertekanan tinggi ke daerah yang lebih rendah. Nah, angin ini menyebabkan biji ataupun spora itu sebagai sumber kehidupannya. Dan untuk alat untuk yang digunakan mengukur kecepatan arah dan angin yaitu anemometer. Satuan dari kecepatan angin adalah kilometer per jam ataupun kilometer per hour. Baik, selanjutnya ya ini ada pengukuran ekosistem perairan. Yang pertama ini pengukuran pada ekosistem perairan. Nanti ada juga pengukuran ekosistem terestrial. Di mana pada pengukuran suhu air ini dapat dilakukan dengan menggunakan termometer biasa yang nantinya akan kita diamkan di dalam air, tetapi tidak semua bagian dari termometer itu tenggelam di dalam air. Selanjutnya ada pengukuran kekeruhan air, ada dari turbidometer serta cupping gauge, di mana cupping gauge ini nanti kan itu ada bagian putih dan hitam. Nanti, pas cupping gauge itunya dimasukkan ke dalam air, yang kalau kita untuk mengukur kekeruhannya itu nanti yang hitam-hitam itu akan menjadi kotor, sehingga kita dapat mengukur seberapa keruhnya air tersebut. Selanjutnya untuk mengukur kecepatan arus, dapat melalui berbagai cara, yaitu dengan cara paling sederhana sampai dengan alat khusus untuk itu, yaitu dengan meteran arus buatan pabrik. Sedangkan yang paling sederhana itu dia dapat, menggunakan benda yang dapat mengapung di air, misalkan kertas ataupun gabus. Lalu yang, keempat ada kedalaman badan air, di mana kedalaman badan air ini dapat dilakukan dengan menggunakan suatu pancang kayu yang ditandai dengan ukuran yang jadi. Misalkan kita memiliki satu kayu yang panjang, lalu kita tancapkan kayu itu ke dalam air sampai terkena dasar dasar dari air tersebut. Nah, nanti baru kita tandain menggunakan spidol ataupun, cat supaya terlihat seberapa dalam dari air tersebut. Lalu ada oksigen yang terlarut dalam air berasal dari udara dan hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang ada di air, dan pengukuran oksigen terlarut ini biasa digunakan, dengan metode Winkler. Baik, selanjutnya ada pengukuran pH air, di mana pengukuran pH air ini biasanya, dapat dilakukan dengan
dua, yaitu kertas pH dan kilocalorimeter. Jadi pada kertas pH ini nantinya akan kita masukkan ke dalam air, lalu bila kertas lakmusnya ini akan berubah warna, jadi kita akan mengetahui ukuran pH tersebut. Lalu selanjutnya ada abiotik perairan. Nah, abiotik perairan ini adanya arus salinitas dan oksigen terlarut merupakan abiotik khas di ekosistem perairan. Alat yang digunakan untuk mengukur arus itu yaitu flow meter. Di mana flow meter ini nih dapat mengukur suatu tekanan arus seberapa cepat ataupun lambatnya arus di dalam tersebut. Lalu selanjutnya ada pengukuran ekosistem terestrial, yaitu pertama ada intensitas cahaya matahari. Alatnya sama saja yang digunakan gitu ya, luxmeter, tapi pada daerah tropis ini intensitas cahaya matahari pada siang hari yaitu 10.000 sampai 30.000 lux dan pada malam hari 0,05 sampai 0,5 lux. Jadi sama dengan intensitas cahaya matahari pada ekosistem perairan. Yaitu selanjutnya ada cara mengukur kelembapan tanah di mana berat air sama dengan berat botol dan tanah basah dikurang berat botol dan tanah kering. Lalu untuk mengukur berat tanah kering itu berat botol berisi tanah kering dikurang berat botol. Jadi misalkan ada botol berisi tanah kering, tetapi kita ingin mengukur tanah keringnya aja. Berarti berat botol berisi tanah kering itu dikurangin berat botolnya aja. Jadi untuk mengukur berapa berat tanah kering tersebut. Lalu untuk mengukur kadar air tanah berdasarkan perbandingan berat dengan berat kering tanah dapat dihitung sebagai U atau kadar air tanah sama dengan berat air dibagi berat tanah kering dikali 100%. Selanjutnya ada temperatur tanah, yaitu cara kerjanya dengan mengukur suhu tanah bagian dalam dapat digunakan termometer tanah ataupun termisor. Yang keempat, untuk mengukur pH tanah dia juga menggunakan kertas lakmus ataupun kertas pH. Cara kerjanya yaitu tanah diaduk-aduk sampai homogen atau warnanya sampai berubah. Selanjutnya ada tekstur tanah. Jadi tekstur tanah ini nih dapat diukur dengan menggunakan alat tersebut. Nanti tuh alat itu tuh dimasukin ke dalam tanah. Jika dia lembek, terus keras gitu-gitu bisa terlihat. Lalu selanjutnya ada tipe ukuran sampling dan plotting, di mana sampling ini bertingkat dibedakan menjadi dua, yaitu sampling acak bertingkat dan sampling sistematis bertingkat. Yang pertama ada non-probability. Nah, non-probability ini dibagi lagi. Yang pertama ada sistematis, di mana titik sampel ini diambil setiap 2 meter sepanjang garis transek. Dapat juga bila berkaitan dengan waktu atau skala temporal sampel diambil setiap setengah jam, setiap 24 jam. Nah, dari sistematis ini berarti dia tuh beraturan. Misalkan pada yang pertama, sampling titik sistematis. Jadi pada titik A, kita menggunakan titik. Lalu 10 meter ataupun 2 meter selanjutnya menggunakan titik lagi. Dan 2 meter selanjutnya menggunakan titik lagi. Jadi itu sampling titik sistematis. Beda halnya dengan sampling garis sistematis. Jadi, titik-titik yang tadi kita sudah ambil, itu tuh ditarik garis. Nah, dari titik A ke titik B ditarik garis, maka wilayah dari titik A ke titik B merupakan itu titik sampling kita ataupun bagian dari sampling yang mau kita ukur. C ada sampling area sistematis. Nah, pada sampling area sistematis berarti titik A ditarik garis ke titik B dan titik B ditarik garis ke bawah. Misalkan di bawah itu titik C, lalu titik C ditarik garis ke kanan, itu titik D. Jadi di titik D tarik garis ke A, berarti itu membuat suatu petak ataupun wilayah yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Lalu selanjutnya ada bertujuan, di mana pada sampling ini memiliki tujuan, tetapi tidak adanya pertimbangan seperti pada tipe sampling di atas. Jadi, karena misalkan kita bertujuan untuk mengamati hewan semut ataupun cacing. Berarti kan kita fokus pengamatannya itu pada hewan tersebut, tidak berpacu pada ukuran plotting ataupun area yang kita amati. Jadi kita dapat mengamati hewan tersebut tuh di area mana saja.
Selanjutnya ada ukuran sampling, di mana ukuran sampling ini dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai faktor, yaitu kendala waktu, biaya, ketersediaan suatu satuan sampling. Di mana kendala waktu itu karena kan kita mengukur sampling itu tidak mudah ataupun tidak cepat dalam melakukan pengukuran tersebut. Jadi bila kita melakukan suatu pengamatannya itu dengan waktu sebentar, eee, itu merupakan suatu kendala dari waktu. Yang kedua yaitu biaya. Biasanya biaya yang dikeluarkan untuk mengukur suatu sampling itu tuh kita membutuhkan meteran, terus patok. Jadi tuh kayak misal kita membutuhkan atau harus mengeluarkan suatu biaya. Lalu selanjutnya ada cara menentukan plotting, di mana ukuran plotting itu 10 kali 10 meter itu digunakan untuk tingkat pohon, di mana memiliki diameter batang yaitu lebih dari 10 senti dan tingginya lebih dari 1,3 meter. Lalu ada ukuran plotting 5,5 meter, itu digunakan untuk tingkat pancak dengan diameter batang 4 sampai 10 senti dan tinggi lebih dari 1 meter. Lalu untuk, ukuran plotting 2 kali 2 meter itu untuk anakan, di mana diameter batang itu lebih kecil dari 4 senti dan tingginya itu lebih kecil dari 1 senti. Selanjutnya ada plot contoh, di mana tujuan penarikan plot contoh ini pada hutan, untuk menghitung volume tegakan suatu jenis yang terdiri dari pohon-pohon dengan berdiameter setinggi dada sampai dengan, atau lebih besar dari 10 senti. Nah, bentuk atau ukuran plot ini digunakan menggunakan ukuran, 4 persegi panjang ataupun berukuran paling sedikit 0,25 hektar. Untuk menentukan koordinat plot contoh ini digunakan dengan sampling sistematik dimulai secara acak ataupun dengan jalur berplot dengan lebar jauh 20 meter. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana, pada pengumpulan data ini berarti kita udah memiliki sampel. Nah, sebagian kalau pengertian dari sampel itu yaitu bagian atau wakil dari populasi. Jadi sampel itu misalkan ada suatu populasi, kita ambil hanya 2 ataupun 3 orang yang digunakan sebagai sampel. Yang digunakan untuk sampel ini tidak meneliti keseluruhan populasi, tetapi hanya sebagian dari populasi yang diteliti. Adapun syarat-syarat pengambilan sampel, yaitu sampel harus mewakili populasi, yang kedua sampel harus menentukan presesi tingkat ketepatan kesalahan baku yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh, yang ketiga sampel harus sederhana dan mudah dilaksanakan, dan yang keempat memberikan banyak keterangan dengan biaya yang minimal. Jadi sampel yang kita ambil itu sebaiknya harus lebih baik dari populasi-populasi lainnya. Ataupun sampel ini nih bisa mewakili dari populasi lainnya dan, memiliki banyak informasi ataupun keterangan. Adapun teknik pengambilan sampel pada hewan terestrial dan hewan perairan. Nah, pertama itu pada hewan terestrial. Yang pertama itu adalah metode sortir dengan tanah, di mana kita ambil menggunakan tangan tetapi menggunakan sarung tangan juga. Untuk, metode ini nih dibagi menjadi 3, ada mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Di mana mikrofauna ini bila ukuran tubuh itu 20 sampai 200 mikro, dan meso 200 sampai 1 senti, dan makro yaitu lebih dari 1 senti. Yang kedua ada metode penangkap jebak, yaitu dia menggunakan, jebakan untuk mengambil hewan tersebut. Misalkan tikus, ikan, itu kan tidak bisa kita ambil secara langsung ataupun hewan itu, lebih cepat daripada pergerakan tangan kita. Jadi kita disarankan untuk menggunakan perangkap jebak. Lalu pada hewan perairan itu ada yang menggunakan alat namun dengan menggunakan tangsan secara langsung, ataupun penangkapan hewan air dengan menggunakan umpan makanan ataupun jaring untuk, eee, hewan tersebut tuh bisa masuk ke dalam jaring tersebut dan bisa terperangkap. Selanjutnya ada analisis data, di mana analisis data ini untuk mengukur kepadatan, yaitu jumlah suatu individu sejenis dibagi jumlah suatu contoh. Bisa dilihat contoh dan cara menghitungnya dari kepadatan yang dihitung dari jumlah suatu individu pada ekologi populasi burung pada suatu hewan, pada suatu hutan dengan luas sekitar 100 hektar. Untuk menghitung kepadatan relatif, yaitu kepadatan suatu jenis dibagi kepadatan semua jenis dikali 100%. Untuk mengukur frekuensi kehadiran,
yaitu jumlah lokasi dengan kehadiran spesies dibagi total jumlah lokasi dikali 100. Nah, indeks keanekaragaman ini juga dapat diukur melalui produktivitas ekosistem ataupun tekanan pada ekosistem dan kestabilan ekosistem. Lalu indeks didasarkan pada teori informasi dan merupakan suatu hitungan rata-rata dan memprediksi individu spesies hewan yang telah dipilih secara random. Selanjutnya ada kriteria komunitas lingkungan berdasarkan indeks keanekaragaman. Jadi bisa kan kita menghitung, terus kita dapat hasil lebih dari 2,0 itu berarti tingkat, indeks keragaman jenisnya itu tinggi, tapi bila dia di bawah, dari satu yaitu dia sangat rendah. Maksud dari sangat rendah itu, berarti keanekaragamannya sangat rendah, ekosistemnya tidak stabil dan produktivitasnya sangat rendah ataupun miskin. Ini merupakan contoh indeks keanekaragaman dapat dilihat dalam ekosistem ternaung ataupun terdadah. Nah, caranya itu mengamati keanekaragaman hewan dalam area ternaung, dan itu dengan cara memilih area, terus membentuk plotting 1,1 meter, amati keragaman hewan ternaung daerah sampling, dan mencatat data hasil pada tabel pengamatan. Jadi waktu pada kemarin, angkatan 2022 melakukan, KKL, kuliah kunjung lapangan, di mana kita turun langsung ke lapangan, yaitu ke hutan Tangkuban Perahu, kita melakukan suatu analisis, pada wilayah ternaung dan terdadah. Jadi kita melakukan praktikum secara kecil, bagaimana caranya menghitung ekosistem yang terdapat pada daerah ternaung dan terdadah. Jadi, dibagi menjadi 2, terus kita melakukan plotting 1 kali 1 meter, lalu dari plotting itu kita berada di dalamnya dan menganalisis, tumbuhan ataupun hewan apa saja yang terdapat di dalam daerah tersebut. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan, materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.